Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada kali ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan suci ayat Al-Quran. Yang ketiga, mau'izatul hasanah atau pencerahan. Keempat, pengumuman. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman saya, yakni Wildan. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'a shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san bihaqa la yasma'una
yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul adzim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Memasuki acara yang ketiga, yaitu Mau'izatul Hasanah atau pencerahan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Qadir MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatbahu syaitanu fakana minal ghawin. Wa fi ayatil ukhra inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu, para jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh berkah ini. Kita dapat bersilaturahim, kita masih diberikan usia, diberikan umur, sehat walafiat, mudah-mudahan berkah semuanya hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kunci keberkahan orang hidup itu satu adalah orang ini cirinya bangun pagi-pagi. Sampai Nabi itu menyatakan bakiru fi talabir rizki wal fawaid fa innal huduwa barokatun wa najatun. Bangun pagi-pagi engkau, karena sesungguhnya di sana ada kunci keberkahan dan kunci kesuksesan hidup kita.
Sampai Nabi juga berdoa mendoakan kepada umatnya ini yang senantiasa bangun di pagi harinya. Banyak aktivitas, banyak kegiatan. Salah satu di antaranya dimulai dari bangun sebelum sholat subuh. Ada sholat yang namanya sholat lail, sholat tahajud itu kita lanjutkan dengan sholat subuh kita. Allahumma barik li ummati fi bukuria. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku ini yang senantiasa bangun di pagi harinya. Karena itu kalau rumah tangga kita pun juga begitu, ingin mendapatkan keberkahan, jangan dilupakan untuk selalu bangun pagi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Bapak dan Ibu, kalau saya membaca buku yang kecil itu ternyata beliau ini sebelum subuh itu. Jadi pintu-pintunya ini sudah dibuka ini, jendelanya sudah dibuka ini, udara masukkan penuh dengan keberkahan. Makanya luar biasa, salah satu di antara ajarannya yang sampai sekarang ini, dan insya Allah ila yaumil qiyamah tetap akan nampak siarnya itu. Saya masih teringat ketika di Yogyakarta itu ada salah seorang sampai menangis di belakang di sebelah saya itu. Dia teringat dengan sejarahnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Salah satu di antaranya beliau menyebutkan itu adalah ini karena beliau itu selalu bangun di pagi harinya. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian sebagai awal dari pembukaan. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan ajaran syariat kepada kita, dan mari kita bersama-sama untuk menjadi umatnya ini senantiasa mengikuti akan sunnah dan ajarannya. Dosa kita akan diampunkan dan akan dirubah nasib kita. Itu Al-Quran di surat 47 surat Muhammad itu, innalladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa wal haqqu mir rabbihim. Janjinya Allah apa? Kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Sesungguhnya orang-orang itu yang beriman dan beramal kebaikan-kebajikan serta iman percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, janjinya satu, kafar anhum sayiatihim, dosa kesalahan kita ini akan diampunkan oleh Allah, wa aslaha balahum, hidup kita ini akan dirubah. Di mana Pak itu? Allah tidak menyebutkan itu di dunia, tidak menyebutkan di akhirat, tapi bisa kedua-duanya. Tetapi kalau kita ini menggapai akhirat, maka dunia ini akan mengikut. Ibarat kalau seseorang itu membeli sebuah binatang, seekor binatang, jadi sudah otomatis kita ini akan mendapatkan binatangnya dan juga ada tamparnya. Akan ikut. Kalau kita ini membeli binatang itu, binatangnya akan ikut kepada kita, ada tamparnya. Tapi jangan hanya membeli tamparnya, tapi kemudian binatangnya tidak ikut. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi ini. Banyak-banyak kita untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu mengikuti akan sunnah Nabi. Jadi selamat dunia dan akhirat kita. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ada ayat yang saya baca tadi itu di surat nomor 108. Itu adalah surat Al-Kausar. Bapak dan Ibu mesti hafal, karena ayat itu atau surat itu sering sekali kita baca di dalam surat, apalagi surat sendirian. Karena saking pendeknya, biasanya kita ini kalau sholat kan pilih yang pendek-pendek kan begitu. Jadi golongannya inna a'toina kulhu, waktu ini rontok kedawan, apalagi al-ghosyiyah, kedawan. Jadi biasanya itu. Nah kita ini apa? Ayat yang paling pendek itu dalam Al-Quran itu surat Al-Kausar, hanya 3 ayat itu. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu maknanya, artinya itu kan apa? Inna, teman-teman ini, sungguh kami ini telah memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada engkau semua.
yang amat banyak. Nah, salah satu di antara nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbesarnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman ini. Sehingga bersyukur kita ini jadi orang yang hidup ini, kemudian kita ini menjadi orang yang iman dan beragama Islam. Itu nikmat karunia yang luar biasa. Ini yang saya katakan tadi itu, kalau kita ini membeli binatang, kita akan mendapatkan binatangnya bersama dengan tamparnya tadi itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudara sekalian, sampai dalam Al-Quran itu nilai keimanan ini itu apabila dibandingkan dengan emas setumpuk bumi itu tidak ada apa-apanya. Buktinya ada seorang ini yang meninggal dunia, mati itu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang ini yang mati, hidup kemudian mati, wa matu wa hum kuffarun, sampai mati itu dalam kondisi kufur. Maka ini tidak akan bisa untuk menebus mereka ini. Andaikan mereka ini mendapatkan atau memiliki emas setumpuk bumi. Siapa sendiri emas setumpuk bumi itu juga. Jadi andaikan Gusti Allah itu umpama disuap sampai surga, kepingin ada orang kafir ini kepingin masuk surga, karena saking kayanya orang mendapatkan emas setumpuk bumi, sampai digunakan untuk menyuap Gusti Allah supaya bisa masuk ke dalam surga. Itu tidak akan mampu, tidak akan bisa. Berarti apa? Nilai keimanan seseorang ini adalah lebih berharga daripada emas setumpuk bumi. Bersyukurlah kita ini. Sampai Nabi menyatakan qad aflaha man aslama wa razaqahu kafafan wa qanallahu bima atahullah. Sungguh beruntung dan bahagia orang ini yang hidup lalu kemudian kita ini dikaruniai oleh Allah itu menjadi orang yang beragama Islam, menjadi orang yang iman. Lalu kemudian merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Ilahi Rabbi kepada kita. Itulah menjadi orang yang aflah, orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, jadi Gusti Allah itu memberikan karunia nikmat iman ini kepada orang yang ia cintai. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang beriman, jadi orang beragama Islam, berarti kita ini menjadi hamba yang dicintai. Buktinya apa? Ada sebuah hadis Nabi itu, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Gusti Allah itu memberikan dunia ini, harta ini kepada orang yang ia cintai maupun kepada orang yang tidak dicintai. Berarti Gusti Allah itu ada orang itu yang dicintai, disenangi, ada juga yang tidak disenangi. Itu bukti. Nah, apa Pak itu diantaranya? Coba, orang-orang kafir itu kan gak disukai oleh Ilahi Rabbi. Orang yang selain daripada Islam itu kan gak dicintai oleh Ilahi Rabbi. Tapi mereka ini coba, semuanya ini kan dikasih oleh Ilahi Rabbi yang namanya rezeki. Bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada orang yang beragama Islam. Coba panjenengan pirsa kali namanya Qarun itu. Qarun itu kan orang yang kaya raya, luar biasa kekayaannya kan. Ya coba kan dikasih rezeki coba oleh Ilahi Rabbi. Tapi karena jadi takabur, sombong, sampai kemudian diambleskan seluruh harta kekayaannya masuk ke dalam tanah bersama dengan orang dan keluarganya, rumahnya, harta kekayaannya, semuanya masuk ke dalam tanah. Kaya-kaya. Fir'aun, coba. Tidak hanya seperti rumah-rumah kita yang kita miliki itu, istana Pak itu. Ubay bin Khalaf, itu tangan kanannya Fir'aun pun juga demikian. Itu orang kaya-kaya semuanya itu. Tapi kan gak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwa itu orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai tetap diberikan dunia ini. Dikai tampar tadi itu, tapi tidak mendapatkan binatang. Nah, gampangnya begitu. Sehingga kata Nabi ini selanjutnya itu adalah wala yu'ta al-imanu illa mayyuhib. Orang ini tidak semuanya itu dicintai oleh Allah, kecuali orang yang dicintai oleh Allah itu adalah karena orang itu punya iman. Bersyukurlah kita ini, Bapak dan Ibu.
insya Allah kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, nah sebentar lagi kita ini akan memasuki bulan Dzul Hijjah. Sekarang ini masih bulan Dzul Qa'dah. Bulan Dzul Qa'dah itu bulan Selo. Nggak begitu banyak orang yang berani untuk punya hajatan. Nah, jadi rata-rata itu tidak ada berani. Tapi ada sebagian kecil. Kemarin di Jombang itu saya dapat undangan ada 2 orang di bulan Dzul Qa'dah ini untuk menikahkan sang putrinya. Nah, jadi ada yang begitu. Itu berani. Karena sebenarnya bulan Dzul Qa'dah ini kan bulan yang dimuliakan, Pak. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, satunya apa? Rajab. Ini bulan yang disebut oleh Allah itu minha arba'atun hurum. Sebenarnya bulan ini adalah bulan yang bagus, bulan yang baik. Tetapi ada orang ini yang tidak berani. Kalau di bulan Dzul Qa'dah, bulan Selo atau bulan Suro. Nah, jadi Dzul Qa'dah ini bulan Selo. Setelah ini bulan Dzul Hijjah besar. Nah, coba lihat bulan besar itu. Wah, itu nanti orang punya gawe itu luar biasa itu. Jadi makanya kalau punya gawe sebenarnya itu punya hajatan itu penak pada bulan-bulan yang begini gak ono kancane, Pak. Jadi mau makanya bungkus 100 begitu ya, 100 asli. Tapi kalau nanti bulan besar, oh gak kayak ono 5 begitu, orang puluh begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, jadi kita tidak usah mempercayai dengan begitu itu. Itu namanya termasuk tatoyur. Tatoyur itu mengimani, mempercayai bahwa sesuatu itu ini yang menyebabkan cilaka atau bahagianya. Sama dengan kalau Bapak dan Ibu ini, saya misalnya dari Jombang, kemudian dapat orang Kutorejo misalnya begitu. Ini kan melewati di Mojo Agung itu ada kali yang namanya, sungai itu namanya Kali Gunting. Nah, itu kalau tidak datang kemari itu lalu kemudian kau tidak bawa apa-apa, sesuatu ditaruh di situ, maka dikhawatirkan celaka. Itu yang namanya tatoyur begitu. Ada orang Tuban mendapatkan orang Jombang, mesti melewati Gunung Pegat. Nah, itu biasanya nggak berani, Pak. Itu mesti muter lewat Mojokerto sini atau lewat Surabaya. Nah, seperti itu, kekadoan begitu itu. Itu kita ini masih mempercayai dengan begitu itu. Ya, hati-hati dengan begitu itu. Namanya tatoyur. Sampai Nabi menyatakan at-tuyuru syirkun, bahwa tatoyur itu adalah sebagian daripada mendekati kepada kesyirikan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita tidak bahas itu, tapi yang jelas ini sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah itu ada sebuah peristiwa, diingatkan dengan peristiwa. Satu adalah hari-hari ini sudah mulai ada ratusan bahkan ribuan sudah dibuka. Jadi umat Islam ini mulai berdatangan untuk menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah sudah dibuka. Bukan berarti kemarin tidak ada haji, enggak. Ada 2 periode 2 tahun itu haji yang ada di Mekah itu tetap dilaksanakan, tetapi dari berbagai macam negara yang masih ditutup. Indonesia pada waktu kemarin itu ada hanya 48 orang yang mewakili. Itu ketika orang ini berada di sana. Jadi dia ini yang mewakili untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Nah, sekarang ini sudah dibuka, tetapi kuotanya masih terbatas. Jadi sekitar 50%-an lah. Jombang itu mendapatkan kuota hanya 446. Ditambah dengan 4 petugasnya, itu adalah 4 orang, sehingga 450. Jadi cuma satu kloter, pesawat tok kan begitu. Ya padahal biasanya itu kan masing-masing kabupaten itu mendapatkan jatah 2,5 kloter. Jadi paling tidak itu 2 pesawat ditambah setengah pesawat, biasanya gandengan. Seperti antara Jombang separuhnya, kemudian separuhnya Mojokerto, ditambah lagi sedikit dari Surabaya. Itu biasanya begitu. Tetapi sekarang ini masih uji coba. Nah, termasuk Bapak dan Ibu mungkin ini yang
barangkali sudah daftar, lalu kemudian sudah mendapatkan nomor porsi dan belum bisa berangkat, tetap sabar saja, Pak. Yang penting sudah ada niatan. Apalagi yang terkena yang namanya batasan usia 65 tidak bisa mengikuti. Sudah kemarin ada jamaah Muhammadiyah, kasihan juga. Jadi suaminya itu usianya ya 65, tidak sampai 66, belum sampai 66, tapi terkena itu lalu kemudian tidak bisa ikut. Akhirnya istrinya yang masih muda itu pun juga begitu, masih 55, ternyata kemudian tidak mau mengikutinya, jadi diurungkan. Nah seperti begitulah. Tapi ini kabarnya untuk tahun depan insya Allah tidak ada itu, karena ini masih uji coba. Nah, itulah makanya Bapak dan yang penting sudah punya niat Bapak Ibu untuk bisa berangkat. Karena itu kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang dalam perjalanan atau mungkin sudah berada di tanah suci. Mudah-mudahan nanti pada waktunya dalam melaksanakan ibadah haji itu dengan secara sempurna bisa melakukan manasiknya dengan secara keseluruhan dan diterima amal ibadahnya serta menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita ini kalau mendoakan kepada orang itu Bapak dan Ibu yang baik-baik. Jadi jangan sekali-kali mendoakan kepada orang ini yang tidak baik. Karena satu kata Nabi, dakwatul mar'i bidhuril ghaibi mustajabah. Satu, orang itu kalau mendoakan kepada orang yang tidak kita kenal dan orang itu tidak tahu kalau kita doakan, satu akan diijabahi. Nah, jadi kalau itu kita orang kenal maupun orang tidak kenal, mendoakan yang baik-baik. Lalu kemudian yang kedua kata-kata Nabi itu, orang itu kalau mendoakan kepada orang yang tidak diketahui kalau orang itu kita doakan, malaikat ini senantiasa al-muwakkalu amin amin mengaminkan, diaminkan. Satu diijabahi, yang kedua malaikat mengaminkan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling enak apa? Walaka bimisri. Kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu katakan kebaikan-kebaikan itu. Itulah makanya dalam Al-Quran di surat Al-Isra itu in aksantum li anfusikum. Jika engkau ini berbuat kebaikan, maka kebaikanmu itu akan kembali kepada diri engkau. Itulah Bapak dan Ibu konsep dalam kehidupan kita ini. Umat Islam ini luar biasa. Jadi itu, makanya kita doakan saudara-saudara kita. Lalu kemudian saudara-saudara yang sudah menaikkan melaksanakan ibadah haji ini, mari kita sama-sama untuk menjaga akan kemakburan haji kita. Tidak ada lain kecuali itu adalah surga sebagai balasannya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang kedua di bulan Dzulhijjah itu nanti ada yang namanya amalan ibadah itu di hari An-Nahr, yaitu Idul Kurban. Nah, hari raya Idul Kurban. Sebentar lagi kita akan masuk ke sana, bahwa ibadah ini adalah mengabadikan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang menjadi ingatan kita dan tidak akan basi kalau kita ini menceritakannya. Nah, salah satu diantaranya sampai ketika kejadian peristiwa ini, walaupun beribu-ribu tahun yang lalu, ayat Al-Quran ini mengabadikan dalam surat As-Saffat itu. Di ayat mulai dari 100, 101, 102 dan seterusnya itu, ketika Nabi Ibrahim ini tidak punya putra, berumah tangga bertahun-tahun bersama dengan Ibu Sarah, ini juga lama tidak dikaruniai sang putra, sampai diperintahkan untuk menikah lagi dengan seorang putri juga. Itu lalu kemudian sampai dikaruniai oleh Allah itu putra yang namanya Ismail. Tapi ketika anak ini sudah dewasa, jadi diperintahkan untuk menyembelihnya. Coba kan, nah, itu kan ujian yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya bunayya inni aro fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Wahai anakku yang sudah dewasa itu, bagaimana pendapat engkau? Coba diajak bicara. Ya, artinya kan komunikasi. Makanya Bapak dan Ibu ini salah satu di antara ajaran pelajaran kita ini ada hubungan dengan anak ini senantiasa diajak untuk komunikasi kalau sudah dewasa. Dengan ucapan, perkataan, omongan yang bagus, yang baik, itu akan membina, membentuk karakter daripada anak itu. Kebaikan, kebajikan, omongan.
Salah satu di antara Nabi Ibrahim. Coba kan, itu bukan masalah-masalah biasa, bukan masalah keuangan, tapi masalah apa? Bukan masalah finansial, tapi masalah keimanan kan. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih kepada engkau. Coba bisa dibayangkan kan? Beliau tidak langsung kemudian semena-mena langsung diambil, disembelih, enggak. Tapi apa? Fandur mandataro. Coba pikirkan terlebih dahulu. Apa katanya? Ya abatif al-matuk marsata jiduni insyaallah minas sobirin. Wahai apa? Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan wahai apa? Sampai ini benar-benar dilakukan. Qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsin. Sungguh benar-benar dilakukan. Falamma watallahu jabin, maka ketika ini sudah menyerah diri lalu kemudian mau disembelihkan begini ini, maka itulah kata ayat dalam Al-Quran itu wa fatainau bidibqin adil. Oh, diganti oleh Allah itu begitu mau sembelih begini ini, diganti oleh Allah dengan kambing yang sangat besar, domba yang sangat besar. Itulah awal-awalnya peristiwa diantaranya perintah untuk berkurban itu. Jadi itu benar-benar terjadi Bapak dan Ibu, sampai kata dalam Al-Quran itu, maka ini watarokna, kami abadikan ini alai fil akhirin, sampai kemudian pada akhir kiamat nanti itu, sampai akhir kiamat. Coba kan, tidak akan basi itu. Coba yang namanya kurban itu, walaupun di sana sini ini banyak kendala, godaannya, cobaannya. Pasar-pasar kan ditutup Pak, pasar mau jagung ditutup, Jombang ditutup, pasar-pasar hewan itu coba. Ada juga cobaan-cobaan yang lainnya, di antaranya salah satu di antaranya coba hati-hati kalau membeli ini dan itu. Saya kemarin pulang dari Malang, lewat Cangar sini, lalu kemudian di daerah setelah turun dari Pacet ini, ada 2 sapi itu yang mati, woy. Polisi berdatangan. Nah coba kan, nah ini kan sudah luar biasa. Akhirnya kan nanti terjadi hal-hal ini kayak tidak diinginkan kan begitu, sampai hampir di mana-mana. Nanti kalau misalnya saya dari Jombang, kok pas membeli hewan kurban dari Kutorejo ini, bisa nanti di tengah-tengah jalan itu nanti bisa tidak sampai ke sana. Mungkin karena tidak memenuhi syarat, tidak memiliki izin, sampai begitu. Walah ini ono meneh. Nah, jadi PPKM kalau dulu itu kan manusia, sekarang binatang. Ada saja kan. Ya kita ikut saja lah. Tapi yang namanya binatang ini Bapak dan Ibu ketika disembelih untuk kurban, saya yakin percaya tidak akan punah itu. Watarokna ali fil akhirin, tetap akan berjalan Pak. Di Mekah Al-Mukarramah itu Masya Allah ada sebuah, sekarang pasarnya kan ganti. Kalau dulu itu kan hampir tidak seberapa jauh dengan di Mekah. Itu ada yang namanya kilo asrof. Nah, itu ternyata luar biasa. Coba kan, di tempat-tempat ya hewan itu luar biasa. Jadi persiapannya itu tidak akan habis, tidak akan punah. Jadi ini tiap tahun juga, walaupun jenengan itu atau kita ini mengadakan kegiatan yang namanya idul kurban, ibadah kurban, yang berkurban banyak pun juga tidak akan habis, yang namanya akan punah, tetap akan bertambah terus, di mana-mana akan ada. Ini menunjukkan kekuasaan ilahi Rabbi. Kita yang diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia nikmat yang sangat besar ini, inna a'toina kal kausar, apa? Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau karena Tuhan engkau, karena Rabb engkau, dan berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Jadi itu. Nah, kata kuncinya ini apa? Salah satu di antaranya ini adalah sebuah kesungguhan. Jadi teman-teman kita, Gusti Allah saja memberikan karena nikmat kepada kita, ini kan teman-teman kan gitu. Dan ini bisa kita rasakan kan itu. Makanya kalau sampai kemudian jadi orang ini tidak bersyukur, tidak berterima kasih, jadi orang kufur, wah rugi orang itu. Allah saja memberikan karunia kepada kita ini dengan mengucap inna, sungguh kan. Karena itu kita pun juga demikian. Hidup ini harus bersungguh-sungguh. Termasuk diantaranya adalah perintah untuk berkorban. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya ini punya besan dari Mataram.
Jadi anak saya yang kedua itu mendapatkan putri. Jadi menikah dapat Mataram. Di Mataram itu ada salah seorang nenek itu ya yang biasa mencari pemulung, golek barang-barang bekas gitu. Namanya kan Nenek Sahnun. Itu yang sampai viral di televisi itu. Itu apa? Dia ini setiap Idul Adha begini ini kurban sapi. Coba, subhanallah, kok bisa begitu tuh? Itu karena kesungguhan. Ketika diwawancari oleh televisi itu salah satu diantaranya oleh wartawan itu, kok bisa begitu tuh? Apa kuncinya? Ya nabung. Jadi setiap kali mendapatkan rezeki nabung. Nanti kemudian 1 tahun ini digunakan untuk berkorban. Coba kan? Nenek Sahnun. Saya punya tetangga itu namanya Pak Sahal. Pak Sahal ini bapak dan ibu itu juga begitu. Ini tukang ngersi kuburan kalau ada kembang-kembang itu, jadi kembang sembujo itu pun juga begitu. Tahun kemarin itu juga begitu. Jadi nitipkan kurban itu di panitia di masjid saya itu. Lucu Pak, orang yang begitu itu kenapa? Kesungguhan. Jadi karena kesungguhan inilah Bapak dan Ibu sekalian, kunci yang terpenting di dalam kita ini beragama. Ada jutaan orang ini yang dikaruniai oleh Allah rezeki berlebih-lebih, tetapi karena kesungguhan yang sangat kecil atau tidak ada kesungguhan sama sekali, ya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, korban kita ini tidak hanya itu, tetapi kita ini mengorbankan waktu kita, mengorbankan diri kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan harta kita, termasuk kita ini berkorban nanti ketika pada tanggal 9 atau 10 Zulhijjah nanti itu. Jadi itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, makanya sebuah kesungguhan. Nah, jadi kadang-kadang kita ini tidak hanya masalah-masalah kurban begini. Boleh jadi kita ini tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika ada panggilan suara adzan, kadang-kadang kita ini masih tenang-tenang saja, diabaikan, sibuk dengan pekerjaannya. Itu kan karena tidak sungguh-sungguh. Padahal kan umpama ditinggalkan begitu ya, tidak memakan waktu sekitar 10 menit. Ya kayak di Saudi Arabia gitu loh Bapak dan Ibu. Coba kalau kita ingin coba, kalau sudah terdengar suara adzan, Allahu Akbar, itu bertinggalkan begitu. Toko itu tutup semua kan ini. Ditinggal sebentar. Kita mau masuk ke toko begitu loh. Haji. Oh, sholli kan gitu. Ayo sembahyang. Loh ini kan enggak beneran gitu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, kesungguhan. Hidupnya ada sebuah kesungguhan. Ya. Panggilan Jumatan pun juga begitu. Komat kayak teko juga. Mohon maaf saya tidak menyindir. Saya ini sering khutbah di mana-mana juga begitu Bapak Ibu. Kok ndi kok ono ayo wong. Jadi begitu. Masa saya sudah mau komat itu ono sing teko. Niku oleh ndok ada bukan pisan. Jadi itu Pak. Loh iya perintah Nabi itu kan apa? Diperintahkan kita ini untuk bersegera mendahului. Siapa orang yang datang terlebih dahulu dalam Jumatan itu sebelum khotib naik mimbar khutbah Jumat ini, maka dia ini sudah datang. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang ini berkorban seekor unta. Nanti berikutnya kan sapi, mari terus kambing, mari kambing petik jago, mari ndok. Nah, yang terakhir mengkomat ndok bukan tadi itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Itu berarti kan nggak sungguh-sungguh. Jadi kita ini yang terpenting adalah kesungguhan. Jangankan kita ini sholat malam, sholat subuh sering ketinggalan, atau ditinggalkan. Nah itulah. Padahal kesungguhan inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Coba apa saja yang kita lakukan, kita laksanakan. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan jadi lagi. Iya. Sekolah ini kalau tidak kita milik dengan sungguh-sungguh tidak akan jadi. Siswa pun juga begitu, kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan hafal lagi. Tidak sungguh-sungguh tidak akan bisa naik kelas, tidak sungguh-sungguh tidak akan lulus. Karena tidak sungguh-sungguh. Sama dengan orang itu berdoa, dunga coba kalau tidak sungguh-sungguh. Orang sholat tidak sungguh-sungguh, juga begitu, tidak diterima lagi. Iya karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh. Jadi dungo coba sambil begini leha lalu kemudian sampai dalam hatinya, ya Allah kabulkanlah doaku.
Jika engkau ini mau mengabulkan, kalau tidak juga tidak apa-apa ya Allah. Coba kan itu kan nggak sungguh-sungguh begitu, main-main begitu. Gusti Allah pakai main-mainnya kan kayak temenanan. Nah seperti itulah. Itu karena tidak ada kesungguhan. Sama dengan orang itu berkorban itu pun juga begitu, makanya hati-hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat ke-5 di ayat 27 itu kan disuruh memerintahkan itu kepada Nabi Muhammad ini. Coba Muhammad ini ceritakan kepada umat engkau ini. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Coba kan, ono sing diterima, ono sing gak diterima. Watlu itu artinya kan bacakan Muhammad. Alaihim kepada umat engkau Muhammad. Naba'a, cerita kisah yang benar terjadi. Ibnai Adam, akan kedua putra Nabi Adam, id qarraba, itu kan ada alifnya begini. Berarti apa? Dua orang yang sedang beribadah berkorban diperintahkan korban. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu ada yang diterima, satunya enggak diterima. Nah, yang diterima ini adalah karena kesungguhannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak diterima main-main gitu. Jadi ada udang di balik batu, itu gak kecepit pisan. Subhanallah. Jadi kan ada tendensi. Amalan-amalan itu juga begitu. Makanya ini pelajaran untuk kita. Begitu pula ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan menyembelih sang putranya tadi itu apa? Ini di sana ada sebuah ujian kesungguhan. Dilakoni temenanan apa enggak kan begitu? Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, makanya Nabi Ibrahim ini lulus dalam semua ujian-ujiannya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian itu, tapi Nabi Ibrahim ini lulus dalam segala ujiannya. Diperintahkan menyembelih sang putranya, dilaksanakan, lulus kan. Walaupun itu diganti dengan bidibahim adi. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah itu wa iyyarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lulus pula. Ayo bangun Ka'bah bersama dengan anaknya. Makanya di sana ada namanya makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kalau dulu itu kalau ibarat kita di sini ada apa? Tempat yang digunakan untuk ance-ance itu berarti andang. Makanya di sana itu kan ada di makom Ibrahim itu kan ada apa capnya kaki itu di atas itu sampai diabadikan kan itu. Ini yang orang-orang banyak kesalahan keliruan itu ketika sana lalu kemudian nggak serbannya diosok-osok begini pinggir makom Ibrahim begitu itu. Itu nggak ada tuntunan Pak itu. Ya macam-macam lah. Diuji lulus. Setelah beribadah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu juga apa? Biar kesungguhan ini minta mohon kepada Ilahi Rabbi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa kan, ya Allah ya Tuhan terimalah amal ibadahku. Minta diterima amal ibadahnya. Karena apa? Jangan-jangan seperti ibadah yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam. Maka termasuk kita nanti juga begitu. Ketika beribadah meminta mohon kepada Allah diterima. Menghadapi Raja Namrud pun juga begitu, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai Nabi Ibrahim kan dibakar itu. Sampai itu ada ayat dalam Al-Qur'an itu kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadikan api itu walaupun membakar itu dinginkan api. Dingin, selamat. Ada bardan, ada wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Umpama dingin keteteran begitu ya mati kan gitu. Umpama apa tidak dingin tetapi kemudian tidak ada kalimat salamatan ya tidak selamat kan. Tapi siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu termasuk kita nanti ketika memilih hewan kurban itu juga begitu. Kenapa diperintahkan kita ini memilih yang baik-baik? Ini ada sebuah kesungguhan. Pilih yang baik, pilih yang bagus, kemudian yang tidak kurus. Pilih yang yang sehat, yang tidak cacat, apalagi sakit-sakitan. Itu artinya apa? Ada sebuah kesungguhan. Hidup ini juga begitu Bapak. Jadi harus sungguh-sungguh, makanya itu kesungguhan inilah. Padahal Gusti Allah itu sebenarnya dalam urusan dengan daging dan darah hewan kurban ini itu tidak dipermasalahkan. Justru yang dilihat ini adalah apa? Kesungguhan hati kita ketika kita ini mengabdi beribadah kepadanya ini. Sampai kemudian nanti kita mendapatkan yang namanya
derajat takwa itu. Sehingga kata dalam Al-Quran di surat ke-22 itu layyana laluhumuha wala dima'uha walakiyanalu taqwa minkum. Itu bahkan takwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memperhatikan akan dagingnya atau darahnya, enggak. Tetapi apa? Kesungguhan kalian itu ketika engkau ini berkorban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dijadikan sebagai pedoman. Apa itu? Takwa kita. Maka coba hampir dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang kaitannya dengan urusan takwa itu di sana ada kalimat la'ala. La'ala itu kalau dalam bahasa Arab itu kan hurufnya huruf taroji. Itu adalah sebuah keinginan. Coba orang itu diperintahkan untuk beribadah menyembah kepada Allah itu dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Siapa di antara manusia ini? Kuncinya kalau mau beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, endingnya terakhirnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah sebuah kalimat permohonan, kalimat taroji, harapan yang memiliki prosentase akan sungguh-sungguh terjadi. Jadi la'alla itu kalimat begitu, bukan lain dengan laita. Kalau laita itu sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi itu taroji ini sebuah harapan. Karena itu kita kan mengharapkan apa yang kita lakukan nanti itu pasti kita akan diberikan oleh ilahi Rabbi, asalkan tadi niatkan yang benar. Ada dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben jiwa nanti mesti merasakan kematian. Kenapa kok ada kematian? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya coba kan? Gusti Allah nanti hendak menyempurnakan akan ujur. Itu berasal dari bahasa dari akar kata ajrun, pahala. Kenapa kok ujur? Ujur itu berarti kita ini punya banyak pahala. Beberapa hal pahala itu nanti akan diberikan kepada kalian. Tapi syaratnya itu mati disik kan. Syaratnya mati, meninggalkan alam fana. Waman zuhzika aninar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, yang kedua, Allah itu hendak memasukkan orang ini ke dalam surga. Atau kalau enggak masuk ke dalam neraka. Siapa orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia akan menjadi orang yang beruntung. Nah, kita di dunia ini Bapak dan Ibu masih diberikan kesempatan kita. Jangan sampai hidup kita ini nanti menjadi celaka. Bagaimana bisa menjadi titik aman kita ini menghadap pada ilahi Rabbi nanti? Karena diberikan kesempatan untuk banyak beramal kebajikan. Karena itu ada kalimat la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Endingnya apa? Ya itu tadi. Jadi orang yang bertakwa, dan itu menjadi persyaratan orang ini bisa masuk ke dalam surga nanti. Makanya ada kalimat litaklil itu alasan sebab orang ini beramal tapi itu di depan. Misalnya kalau engkau ini beribadah menyembah kepada Allah, nah itu sampai kemudian ada la'allakum tattaqun. Seperti puasa kemarin juga yang kita lakukan. Itu kan apa? Orang ini kalau litaklilnya berpuasa sampai diperintahkan oleh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum apa? La'allakum tattaqun. Puasa ada taklil sebab yang kita lakukan ini. Ketika kita ini diperintahkan untuk melakukan ini, lalu kemudian nanti la'allakum tattaqun. Jadi tattaqun ini, bertakwa itu artinya adalah proses. Nah, seperti sekarang nanti bentar lagi kita akan berkorban, itu kan proses. Makanya jangan kemudian setelah selesai puasa, lalu kemudian kita ini jangan kemudian sudah merasa sudah banyak pahala. Untuk mari kalau mau kaji sudah banyak berpahala di sana, lebih-lebih sudah mari menus gak sembahyang gak apa-apa itu jangan. Kita ini sampai bagaimana bisa menjadi muttaqin. Syaratnya orang masuk ke dalam surga itu bahkan dalam Al-Quran wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal uiddat lil muttaqin. Itu endingnya nanti terakhirnya kan paling di sana.
derajat yang paling tinggi itu adalah itu orang-orang yang bertakwa. Makanya cepat-cepatlah. Kenapa Gusti Allah kok ngendikan wasari, ayo cepet-cepet. Kamu yang banyak kesalahan, dosa-kesalahan itu, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Badiru bil a'mali sholih. Segeralah kamu beramal kebaikan kebajikan. Itu sebagai tanda engkau akan dikehendaki oleh menjadi orang yang baik. Itu. Makanya Bapak dan Ibu saudara sekalian, wasari, cepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan ampun ilahi Rabbi. Begitu orang sudah mendapatkan ampunan ilahi Rabbi, lalu kemudian sampai diiming-imingikan kita ini di hadapan di setelah itu surga itu yang luasnya langit dan bumi akan diberikan khusus spesialis hanya lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Termasuk kita ini, makanya landasan dasar kita ini adalah karena ilahi Rabbi. Makanya niatkan dalam semua ibadah jangan sampai kemudian tiru kita ini, termasuk berkorban kita, mengorbankan jiwa kita, harta kita, ilmu kita, gak demikian. Nah, apa cirinya daripada orang-orang bertakwa itu, Bapak dan Ibu saudara sekalian? Ayat dalam selanjutnya ayat itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Satu, orang ini buah daripada orang yang menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa tadi itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Siap dia ini untuk menafkahkan sebagian apa yang ia punya pada dirinya. Mungkin dirinya ini, mungkin jiwanya ini, mungkin ilmunya ini, mungkin hartanya ini, siap untuk memberikan itu. Jadi tidak keberatan untuk melepas memberikan sebagian apa yang ia punya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di dunia ini ada dua hal. Kalau kita berikan kepada orang lain itu tidak akan habis. Apa itu? Satu, ilmu. Jadi ilmu itu makanya Bapak dan Ibu, itu tidak usah kita ini jadi orang yang medit-medit ya. Ono khotbah Jumat begitu nggak datang begitu misalnya. Ya, salah satu langsung naik itu. Jangan diliburkan ya. Oh coba ingin Jombang. Jombang itu pernah terjadi. Saya tahu itu masjidnya, Masya Allah. Saya mendapatkan kabar itu ngeri. Jadi karena gara-gara si khotib itu tidak datang. Coba, jamaah sudah datang gitu. Ya orang tidak datang itu kan macam-macam. Mungkin khotibnya itu mungkin sakit, mungkin perutnya sakit, atau mungkin ada halangan lain, mungkin di tengah perjalanan mungkin kecelakaan bisa jadi, atau mungkin terkena ketinggalan karena ada ya kereta yang lama sekali, enggak macam-macam lah pokoknya udurnya ini. Itu ternyata enggak, takmirnya itu bilang bahwa Bapak dan Ibu saudara sekalian para jamaah sholat Jumat, jadi mohon maaf untuk hari ini sholat Jumatnya diliburkan. Karena khotibnya enggak datang. Ini terjadi Pak. Masa masjid begini ini coba kan? Coba dibacakan ya dalam Al-Quran begitu ayat begitu kan sudah. Khotbah enggak usah lama-lama kan begitu. Diliburkan. Subhanallah. Ini takmir gombloi. Itu orang jawab begitu itu. Jangan sampai terjadi Pak. Masya Allah. Sampai malu saya. Nah ini, itu terjadi. Nah, ilmu ini kalau kita berikan Pak, tidak akan habis Pak. Akan bertambah, tidak akan jadi linglung orang. Nah itu satu, ilmu. Yang kedua Pak, harta. Harta ini pun juga begitu. Kalau kita berikan, itu tidak akan kita jadi orang miskin. Akan bertambah. Makanya ini. Nah, dan lebih-lebih Nabi itu ajwad, lebih berakhlak. Jadi tidak pernah kemudian Nabi ini menolak itu, tidak pernah. Jadi di samping kalau kita ini memberikan harta ini, coba dalam Al-Quran alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yunfiquna ma anfaqu manna wal lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walahum yahzanun. Khauf itu tidak usah. Kalau kamu ini memberikan itu, maka kamu tidak usah takut. Khauf itu kalau dalam bahasa Arab ini kan ketakutan kepada sesuatu yang belum terjadi. Jangan-jangan nanti kalau saya memberi ini terus habis. Nah, itu takut kan? Atau yang zanun khazan itu kesedihan. Begitu sudah memberikan, dileng-eleng begitu. Nah, itu jangan. Makanya kemudian kata Al-Quran itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak usah sedih kamu. Pasti akan aku ganti. Nah, makanya setiap hari
itu ada malaikat ini yang senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang suka memberi. Allahumma a'tini munfiqan khalafan. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah tambahan-tambahan kepada orang ini yang suka memberikan, suka berinfak, suka bersedekah. Diberikan tambahan. Tapi ada satunya malaikatnya senantiasa begitu. Allahumma a'tini mumsikan talafan. Ya Allah ya Tuhan, berikan kebangkrutan kepada orang ini yang menahan. Imsak itu kan menahan. Gampangannya coro kasarin kalau Jombang dan Mojokerto itu medit gitu. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu nah termasuk orang yang suka memberi ini. Kalau menurut ilmu kesehatan, hormon endorfinnya orang ini akan bertambah, jadi senang kita. Iya, saya kemarin tuh ngaji di Bojonegoro juga begitu. Dokter catur itu tidak bisa datang. Ini coba, memang dokter ya, banyak kesibukan. Itu kan sering ceramah kemana-mana coba. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering, pernah ini mungkin mendatangkan dokter catur. Itu luar biasa juga jadwalnya. Kurang 3 hari itu coba, Pak Qadir kosong. Pas kebetulan saya kosong, insya Allah ya. Nah, Pak tolong Pak di Bojonegoro diganti saya Pak, menjual. Itu. Kemarin Kiai Khalil Dahlan itu, mohon maaf, yang punya pondok Darul Ulum Rejoso Peterongan, itu juga begitu. Waktunya khutbah Jumat di Masjid Royal, itu juga begitu. Pak Qadir minta tolong Pak, saya ke Surabaya ada urusan ini Pak ini. Tolong supaya digantikan ibadah nih Pak. Saya minta tolong sekali aja Pak. Padahal nggak hanya sekali nih, berkali-kali. Pokoknya selama saya kosong atau selama saya masih bisa berangkat, itu aja sudah. Nah, ilmu itu berikan itu aja. Nah, yang penting sehat. Makanya pada waktu saya ini yang penting sehat Bapak dan Ibu. Sehat berangkat gitu aja. Saya juga ada acara di Malang, langsung ke Malang. Yang penting berangkat gitu aja. Itu ilmunya Pak. Oh iya. Jadi ini Bapak dan Ibu saudara sekalian, itulah itu hormon endorfin ini kalau kita ini sering untuk memberikan, maka di sana nanti akan bertambah. Endorfin itu artinya kesenangan, hormon yang ada dalam diri kita. Jadi kita memberi ini kan apa? Rumongso adem, seneng, tentrem kan begitu. Coba kan itu. Itu namanya hormon endorfin. Dan itu makanya Nabi Muhammad itu bukan seorang dokter. Sampai pernah menyatakan dawu mardokum bisodakoti, coba obati penyakitmu itu dengan banyak mengeluarkan sedekah. Saya sebelum pas corona lalu kemudian mereda, nah itu ada acara sampai ada kajian ngaji di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau itu Sumatera Selatan. Nah, saya datang ke sana. Masa Allah coba. Ada kisah cerita seorang ibu ini ketika dia ini keguguran. Lalu kemudian ketika keguguran dibawa ke dokter, dibawa ke Palembang. Dokter spesialis itu ternyata kemudian setelah itu tidak tahu. Sampai kemudian ketika dikiret sudah dibersihkan sudah pulang. Begitu pulang ternyata di luar di rumahnya ini, kediamannya ini masih keluar darah terus. Suruh datang lagi ke Palembang. Palembang juga begitu, sudah dibersihkan, sudah kasih obat. Insya Allah sembuh. Sampai di rumah juga begitu terus. Itu sampai keempat kalinya. Baru keempat kalinya dia ingat ada sebuah pengajian begini ini. Dia menyatakan, ingat dengan kata Nabi, tahu mardokum bisodakoti, obati penyakitmu itu dengan banyak mengeluarkan sedekah. Akhirnya apa? Orang ini ketika akan naik pesawat, saya diingat-ingat itu. Ada seorang ini kemudian dia dikasih dengan uang, dengan hartanya ini yang lebih banyak. Maka ini ternyata kemudian setelah itu ini terasa kayak BAB, masuk ke dalam hammam, ke kamar kecil ini. Akhirnya kemudian keluarlah segumpal darah itu ya kayak satu neker begitu. Ini kemudian dimasukkan di dalam kresek ini, dibawa ke dokter. Pak dokter, saya tadi ini. Apa kata dokternya? Dia bilang, sampai menggunakan obat alternatif apa? Saya tidak menggunakan obat alternatif apa Pak dokter. Ya saya kemarin ini dan itu dicobakan itu. Ternyata apa? Ini masukkan di lab, ternyata inilah kanker ganas. Coba dokter tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala hidden power, kekuatan yang tersembunyi memberitahukan dengan melalui sedekah ini.
Nabi Muhammad bukan seorang dokter, tapi Nabi menyatakan dawu martokum bisodakoti, obati penyakitmu itu dengan banyak bersedekah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, makanya kuncinya kita ini. Jadi orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kemudian yang kedua wal kadhiminal ghaidha. Kita ini mampu untuk bisa menahan diri daripada kemarahan kita. Bila orang uang nggak usah muring-muring, biasa saja. Doanya apa? Cuman satu. Allahumma Bapa. Allahumma Bapa. Tugas timbul dia kersane mboten napa-napa kula diuring-uring mboten napa-napa. Malah talame Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad ketaat itu dilempari dengan coba. Malah didoakan itu kan juga. Ya Allah ya Tuhan, tunjukkan kepada mereka Allah mahdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhan, berikan hidayah petunjuk kepada mereka itu yang melempari aku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui kalau aku ini adalah nabi engkau. Subhanallah, Nabi Muhammad coba kalau kita ini lapor polisi Pak, muring-muring begitu. Nah, jadi itu wal kadhiminal ghaidha. Jadi itulah makanya Nabi Muhammad pada waktu puasa ini ketemu dengan majikan orang kaya, kemudian marah-marah kepada pembantunya. Sampai kemudian Nabi ini pas membawa makanan, kul makanan, coba panganan. Nabi, saya ini berpuasa. Bagaimana kamu ini berpuasa? Padahal kamu ini marah-marah kepada pembantu seperti itu. Itulah kemudian ada hadis Nabi, kam min so'imin, berapa banyak orang ini yang menaikkan melaksanakan amalan ibadah puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena tidak bisa menjaga akan kemarahannya itu. Nah, di samping ini, orang ini kalau suka marah-marah terus, itu Bapak dan Ibu, itu kesehatan kita ini akan menjadi terganggu. Ada seorang profesor doktor itu di Amerika, itu bukan seorang Islam. Namanya itu adalah Elizabeth Monstovsky, profesor dokter ahli jantung. Beliau ini pernah menyatakan, bukan orang Islam padahal, namanya Elizabeth Monstovsky, itu menyatakan orang itu kalau suka marah-marah yang keterlaluan, maka orang ini riskan terkena penyakit stroke mendadak. Hati-hati, muring-muringan. Nah, coba udah itu dokter enggak? Dokter ahli Pak. Dokter ahli jantung. Lalu kemudian yang kedua, orang itu yang suka marah-marah yang keterlaluan memuncak, maka orang ini riskan akan terkena serangan jantung mendadak, langsung kicking mati. Nah, hati-hati. Kenapa katanya? Karena pada waktu orang ini marah yang memuncak begitu, sindrom corona itu akut sampai 5 kali lipat. Nah itulah hati-hati nanti. Makanya Nabi Muhammad kembali lagi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai menjadikan apa? Mangkadoma goidon. Siapa orang ini yang bisa menahan daripada kemarahan yang memuncak itu? Wah qadirun ala ayyuna fidau, padahal dia ini bisa memarah memuncak begitu bisa. Tapi bisa menahan dia ini ala ayyuna fidau mala Allah jawfau amnan wa imanan. Maka sungguh orang ini akan mendapatkan rasa aman dalam dirinya. Loh, aman coba kan? Ya. Itulah makanya salah satu di antara tanda daripada orang bertakwa itu adalah walakadi dan begitu. Jadi ojo muring-muringan. Jadi diganti dengan kesabaran. Orang emosional ganti dengan rasional. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, wal afina aninnas. Orang ini suka memberikan maaf kepada orang lain. Nah, suka memberikan maaf kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang pendendam. Suka memberikan maaf. Ya mungkin kita ini punya kekeliruan, punya kesalahan, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mungkin menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, bisa jadi, atau dengan tetangga kanan kita, dengan sahabat-sahabat kita, bisa jadi. Karena itu jangan punya sifat di sana itu pendendam, suka memaafkan. Maka dengan maafkan itulah maka hidup ini akan menjadi sehat walafiat, baik, menjadi ringan, menjadi lega. Karena tidak ada beban sama sekali. Kebalikannya kalau orang ini suka pendendam, suka tidak mau memaafkan kepada orang lain, jengkel kok terus-terusan, itu artinya sama dengan kita ini memelihara penyakit dalam. Jadi hati-hati dengan itu. Makanya sampai Nabi menyatakan la tabaghuru, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala taqatu, apalagi dengan saudara-saudara, dengan yang lainnya, jangan saling memutuskan hubungan tali silaturahim.
Apa kata Allah dalam Al-Quran tadi? Setelah inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim itu, maka di sana akan terputus pula akan rahmat ilahi rabbi pada orang itu. Maka hati-hati. Hidup ini kan hanya sekali, Pak. Ya tadi itu ini apa bilang wong ya itu kan doanya Allahumma baba. Nah, itu enggak usah punya penyakit suka memaafkan, memberikan maaf pada orang lain. Jangan sampai kemudian ketika kita ini meninggalkan alam fana ini kemudian menyimpan sesuatu yang sampai berakibat di alam akhirat nantinya. Itulah makanya dalam surat Az-Zumar itu Gusti Allah ngendikan innaka mayyitu wa innahum mayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Apa itu mana? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu yang suka membenci, yang suka ya ngelokno wong itu nanti mesti mati, Pak. Sing dilokno ya mati. Sing ngelokno ya mati. Jadi itu gampangan begini. Mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Quran Pak yang ngendikan, gak percaya. Coba sapa sing kepengin urip terus kan enggak. Nah, ketika kita ini masih hidup ini jangan punya banyak persoalan permasalahan. Nah, apa nggih persoalan permasalahan ini kita cepat selesaikan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Karena sesungguhnya nanti orang itu sing biasanya gegeran dunia biyen itu belum diselesaikan, nanti akan diulang kembali gegeran di alam akhirat kelak. Tahtasimun itu maknanya apa? Itu kan berdebat. Loh, ketika firman ilahi Rabbi ini Bapak dan Ibu, firman ilahi Rabbi ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya itu, kepada sahabat-sahabat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayukarru alaina ma khawasid dunubid dunya. Nabi, apa bener Nabi? Kulo niku apakah dengan kekeliruan, kesalahan-kesalahan ini yang belum kami selesaikan itu kemudian nanti akan diulang lagi nanti di alam akhirat kelak. Qala, apa kata Nabi? Nah, iya. La yukarrarna, sungguh akan terulang kembali. Hatta, ada kalimat ini, hatta yu'ati haqqan haqqau, sampai kemudian orang ini bisa menyelesaikan persoalan permasalahan ketika di dunia ini. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Jadi ini mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam agama kita ini, dan jika ada persoalan permasalahan maka tolong segera untuk diselesaikan. Terakhir, paling akhir Ustaz ada pertanyaan di kotak infak. Assalamualaikum, ya tolong Pak dijelaskan tentang riba. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Nah, jadi itu. Jadi ada. Kalau ada, kenapa orang-orang Islam tetap berada dalam kumpulan-kumpulan misalnya koperasi, termasuk itu. Makanya ini Bapak dan Ibu, ya hampir memang kita tidak bisa membendung masalah ekonomi. Bank-bank curut itu, makanya Bapak dan Ibu, kalau jadi hati-hati dengan itu. Tetap yang namanya ya riba itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Gusti Allah itu menghalalkan jual beli. Jadi lebih baik apa tidak sama Pak? Kan sama kan? Saya jual aqua ini misalnya 5.000. Nah, saya sudah mendapat keuntungan padahal ini pula mek 2.500, berarti separuh. Itu kan sama dengan riba begitu? Tidak sama. Sampai ada jerih payahnya. Nggawa banyu ini kan abot, pulaan rono rengal itu abot. Itu yang namanya jual beli. Beda dengan kalau misalnya berupa uang, lalu kemudian Pak Kotir saya pinjam uangnya. Apalagi saya punya koperasi, oh hati-hati. 10% ya. Nah, 10% itu yang namanya riba Pak itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Sama dengan koperasi-koperasi pembela, podo itu. Nah, jadi itu. Bapak dan Ibu Majelis Tarjah coba lihat di sana itu masalah bank, hukum riba, dan kalau saya bakas di sini, oh, bisa mari-mari diuring-uring jenengan. Iya. Ngaji itu sak jam cukup begitu. Lebih dari 1 jam paling dikeremungi Pak Kodir suwe ini ngaji ini coba kan itu paling itu. Itu oleh ganjaran oleh ganjeli jaran nanti. Bapak
Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kepada kita semua, diberikan sehat walafiat, berkah hidup kita, diberikan tegak turun anak cucu yang soleh dan solihah, dan akhir hayat kita nanti di akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ardh anta waliyyun fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila tawal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Al Ustadz Abdul Qadir MAG yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang terakhir ialah penutup. Namun sebelum saya tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, infak pada pagi hari ini alhamdulillah terkumpul sebesar Rp2.704.000. Terima kasih kepada panjenengan semua. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan amal panjenengan. Yang kedua, SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo sudah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2022 dan 2023. Selain program unggulan yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun, yaitu tahun ini kami resmi memakai belajar mengaji metode UMI. Setelah 1 semester percobaan, diharapkan minimal 2 tahun ke depan lulusan SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo mendapat syahadah UMI. Yang ketiga, puap keempat Al-Qalam insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 Juli 2022 di halaman SMP Muhammadiyah dengan pemateri masih menyusul. Pengumuman yang keempat, puap At-Taqwa tanggal 3 Juli 2022 sebagai pembicara Ustadz Ganang Edi Widodo dari Blitar. Di sini saya sebagai pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya bila terdapat banyak kesalahan dalam membawa acara pada hari ini. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.